Nanti kan interviewer akan lihat esai kita. Ketika kita menjelaskan, kita bilang aja, Bapak, Ibu, setelah saya melihat data begini, gitu ya. Oh. Cara itu ternyata sudah tidak relevan lagi. Wis. Saya melihat theoretical framework baru. Satu framework yang disingkat LPDP gitu ya misalnya. L apa, P apa gitu ya. Ada 4 langkah untuk mensejahterakan UMKM. Misalnya kayak gitu tuh. Nah itu kan akhirnya jadi lebih menarik kan. Betul. Gitu. Ketika kita interview sama interviewer. Wah, itu Gitu. gak kena. Kira-kira apa yang harus kita lakukan biar ketika kita submit itu, esai kita itu benar-benar kelihatan menjual. Wow, gitu ya. Oke, ini adalah salah satu cara yang aku selalu bilang ke teman-teman LPDP gitu ya. Kebetulan ada yang one on one sama aku. Mereka itu tuh sebenarnya punya ide, tapi idenya itu tuh ngawang banget. Nah, iya. Gitu. Idealnya adalah lolos LPDP, habis itu jalan dong, maksudnya berangkat dong Iya, gitu benar. dengan LPDP itu gitu kan. Nah, ternyata dunia tidak seindah yang kita bayangkan. Kenapa? Ada kendala apa? Ada kendalanya adalah ya nggak lolos LPDP-nya. Gitu. Tuhan berkehendak lain. Gak tahu lolos di mana. Halo, selamat datang di Cerita Otka. Hari ini Kang Man pengen cerita dan pengen dengerin cerita juga dari salah satu orang yang sudah punya pengalaman daftar beasiswa puluhan dan gagal. Selain itu juga dari hasil gagalnya, dia juga akhirnya bisa dapat beasiswa LPDP sampai nggak sengaja katanya dari beasiswa LPDP ini dapat kayak bikin project dan hasilnya bisa berdampak dan punya klien sampai luar negeri. Nah, gimana nih? Halo Kak Dea. Halo Kang Man. Dea atau DA atau apa nih? Panggilnya DA nih. Iya betul, panggilnya DA aja, DA Dwi aja, Andi oke. tapi short DA. Oke, nama panjang itu apa? Dwi Andi Rohmatika. Oke, jadi biar ada nama panggilnya singkatnya itu DA aja ya. Betul. Oke. Nah, gimana ceritanya awalnya gagal berapa kali itu? Puluhan ya? Puluhan. Dari Puluhan. beasiswa apa aja dulu? Betul. Kalau mau diurutin tuh pernah daftar Fulbright, pernah daftar yang Sweden Institute itu, terus Oke. pernah daftar Monbuka Gakusho itu juga pernah yang MEXT kalau nggak salah ya. Oke. Terus pernah daftar juga Chevening. Tadi AAS belum ya? Udah disebutin atau belum ya? Terus LPDP juga pernah. Kalau LPDP berapa kali? Kayaknya 5 kali baru lolos deh. Banyak gagalnya di mana tuh? Gagalnya macam-macam, mulai dari gagal administratif, Oke. jadi dokumennya aja kurang lengkap gitu ya. Jadi udah kalau orang bilang tuh mau bertamu belum ngetok pintu udah diusir dulu ya. Dokumennya Oke. kurang lengkap gitu ya, enggak ya. Nah, jadi dokumennya kurang lengkap, administratif ditolak, sampai ke yang sampai interview ditolak juga ada gitu. Jadi macam-macam. Macam-macam ya. Macam-macam banget. Oke, nah itu dulu S1-nya di S1-nya aku di akuntansi UGM. Akuntansi UGM. Betul. Nah, kenapa pengen ngambil sekarang di LPDP-nya dapat kemarin ya? Kemarin itu LPDP-nya di apa? Di University of Cambridge program MBA. Wah, kenapa ke situ? Soalnya kebetulan waktu itu kenapa aku pengen banget ke Cambridge, kebetulan aku memang udah ada inisiatif gitu ya, visi misi untuk ke disabilitas tuh Kang Man. Jadi memang women, mothers dan disability ya. Jadi aku lebih ke kalau di global itu disebutnya EDNI. Jadi Equity, Diversity and Inclusion. Terus di Inggris itu kebetulan memang ada fokus untuk Ministry of Disability sendiri gitu. Jadi makanya aku pengen ke Inggris nih gitu. Nah, di Inggris kebetulan dari sekian banyak university yang dia itu fokus ke teknologi, salah satunya adalah Cambridge ini gitu, karena mereka punya yang namanya Silicon Valley. Jadi Silicon Valley itu kayak Silicon Valley-nya UK gitu. Nah, makanya terus aku pengen ya udah Cambridge aja deh gitu, karena aku juga dulu dari teknologi dan memang visi misiku untuk women empowerment dan juga disabilities ini berkaitan dengan teknologi gitu. Mereka bisa remote work dengan teknologi dan sistem yang kita bangun melalui visi misiku, yaitu sekarang jadi perusahaan namanya Sanggabis. Gitu deh. By the way, kenapa sih? Kan akuntansi ya? Betul, Kenapa betul. kok bisa ke teknologi ya? Kenapa kok bisa ke teknologi? Wah, itu such a long story. Oke. Tapi secara umum kalau akuntansi sendiri itu kan dia ada juga namanya sistem akuntansi ya. Jadi sistem informasi akuntansi namanya. Kalau jadi sistem manajemennya akuntansi ada di situ. Cuman secara umum itu waktu zaman dulu dari accounting tiba-tiba aku tuh kayak
di sekitar tahun 2015-an kali ya, Kang ya. 2015-an ada beberapa temen gitu yang suka ikut hackathon gitu ya zaman oke. dulu. Ada dari Telkom, terus ada juga kayak semacam hackathon kayak dari Google dan yang lain. Nah, terus waktu itu mulai terdengar nih kayak apa namanya tech startup gitu. Oh iya. Nah, waktu itu baru banget Uber itu baru masuk di Indonesia, terus WhatsApp juga baru ada kayaknya awal-awal mulai digunakan gitu banyak di Indonesia. Terus Gojek juga baru banget launching gitu ya di zaman-zaman itu, sehingga kayaknya tuh orang-orang kayak mulai hype-nya ini ada tech startup gitu. Orang juga mulai pakai e-commerce. Dulu waktu itu yang kalau nggak salah yang paling banyak digunakan itu masih Lazada. Oke. Lazada, Bukalapak baru banget muncul gitu ya, Tokopedia juga baru banget muncul. Nah terus makanya ada istilahnya tuh ada apa ya, curiosity lah ya, apa sih ini tech ini Tech. gitu ya, tech Waktu ini tuh apa waktu sih? itu memang nggak terlalu banyak ya? Nggak terlalu banyak, Oke. baru-baru banget kan bermunculan gitu. Belum ada yang namanya visi apa PI dana-dana digelontorin itu belum ada, belum ada berita itu belum Oke. ada. Tuh, jadi paling dana-dana itu ya dari tadi Telkom, Mandiri gitu-gitu kadang-kadang. Terus ya udah akhirnya apa namanya aku sama beberapa teman gitu ya. Coba deh kita ikutan hackathon gitu. Waktu itu di Telkom sempet juara 3 gitu ya Wis. kalau nggak salah. Iya. Nah, baru habis itu kayaknya nih menarik nih tech startups nih. Terus sebenarnya agak jauh banget sih melencengnya dari industri oil and gas pada waktu itu aku kerjanya ke tech sendiri ini gitu. Kayak karena informasi tuh belum kayak sekarang kan. Instagram belum ada Iya. setahu aku. Jadi makanya kayak ini gimana sih tech ini gitu berkembangnya dan segala macam gitu kan. Akhirnya dulu kita tuh dapat berita dan yang lainnya tuh kayak dari Daily Social yang kayak gitu. Jadi Oh, dari iya. berita Iya. gitu, kanal berita, dan harus buka gitu kan. Belum Iya. ada Instagram. 2000 berapa itu Belum waktu ada. itu? 2015. 2015. Oh iya, 2015 belum Iya masif kan, banget sih. belum ini Iya. kan gitu, belum masif lah. Waktu itu malah orang-orang ke Pinterest kalau nggak salah, if I'm not mistaken gitu ya, Path gitu-gitu lah. Akhirnya aku mulai masuk ke situ, ke tech startup sini. Terus dari situ mulailah ada informasi kayak perusahaan ini lagi buka posisi ini nih, perusahaan ini lagi buka posisi ini nih gitu. Nah, terus akhirnya aku dari situ ikut kayak semacam program apa namanya, hackathon lagi lah, tapi dari Google waktu itu di salah satu coworking space di Jakarta Selatan. Oke. Aku sampai cuti tuh, Kang. Jadi sampai aku tuh cuti, nggak masuk kerja gitu ya dari oil and gas aku untuk ikut si hackathon Berapa ini lama gitu. ikut kegiatannya? 2-3 hari Oh, gitu. oke, 3 hari. 2-3 hari gitu. Tapi kayak orang-orang yang lain kan kayak ngapain gitu kan. Emang kamu mau ngapain? Emang mau beneran pindah ke tech gitu-gitu kan. Gitu beberapa teman-teman aku yang dari kantor gitu kan. Tapi aku nggak bilang sama supervisorku, maaf ya. Maaf ya, Bang, gitu. Terus ya udah aku cuti aja. Terus aku ikut acara itu. Nah, di situ baru aku ngerasain kayak hype-nya gitu. Kayak wah, ternyata vibrant banget nih gitu kalau kita kerja di tech startups gitu kan. Mulai dari bikin ideation sampai bikin beneran produknya gitu dalam waktu 2-3 hari tersebut gitu. Terus banyak banget mentor-mentor yang waktu itu beneran didatengin dari luar negeri gitu. Jadi belum banyak startups kan di Indonesia. Jadi beneran yang datang tuh kayak dari Singapura, Australia gitu. Mereka datengin itu gitu. Karena kan acaranya backed by Google ya gitu. Iya, Jadi iya. punya budget lah untuk menerbangkan mereka semuanya ini gitu. Jadi istilahnya beneran apa namanya, dimentorin sama orang-orang yang mereka itu ngasih insight kita kayak apa sih yang terjadi di Silicon Valley, apa sih yang terjadi di luaran sana. Southeast Asia tuh sudah berkembang seperti apa di Singapura dan yang lain gitu. Oke, dari situ kebuka insight baru ya. Betul. Oh ya udah, dari apa akuntansi lebih Betul. baik ke sini. Lebih baik ke sini. Lebih baik. Jadi waktu itu akhirnya aku memutuskan bahwa pokoknya aku mau ke tech gitu. Maksudnya aku Oke. mau pindah industri gitu ke tech. Nah, kalau misalnya apa namanya, salah satu framework lah ya Kang ya yang aku pelajarin itu kan, kalau kita itu mau switching career itu kan sebenarnya ada beberapa dimensi Oh, yang iya. kita bisa switching kan. Either dimensinya itu misalnya geographical, jadi misalnya Oke. kita pindah negara, industrial, kita pindah industri, atau position wise lah, jadi Oh, iya. fundamental gitu, job functionsnya kita switch gitu. Nah, pada waktu itu kurang lebih aku switch karirnya itu double. Jadi Apa? aku industri plus job function gitu. Kalau satu itu aja udah susah, ini dua. Yang tiga lebih susah lagi ya gitu. Ini untungnya dua dulu gitu kan. Dua itu udah cukup susah gitu. Jadi kayak gimana nih cara untuk pindah
industrinya pindah, job function-nya juga pindah karena istilahnya pada waktu itu kayak kalau nyari yang cuman finance itu jarang. Maksudnya mereka kadang yang dibuka itu posisinya yang lain nih, bukan finance gitu Oh kan. iya 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 benar. Jadi ya udah, nggak apa-apa deh. Posisi apa aja yang penting aku bisa pindah ke tech gitu Oke. pada waktu itu prinsipnya ya. Habis itu ya udah dibukalah salah satu posisinya pada saat itu business development. Wis. Business development. Waktu itu kan ternyata business development tuh nge-sales. Sales. Padahal aku belum punya pengalaman nge-sales sama sekali tuh Kang sebelumnya ya. Jadi ya udah deh, business development, aku pikir business development itu mungkin kayak semacam apa ya, lebih ke product research gitu ya. Terus ya udah aku pindah waktu itu di interview dan segala macam di startupsnya ini. Akhirnya dapet tuh posisi business development gitu ya. Dan ternyata business developmentnya tuh macam-macam memang functionnya pada saat itu. Jadi aku sesuai dengan yang aku bayangin, product research dan segala macam, tapi lebih ke kayak launching produk baru gitu, tapi iya. juga launching produk baru ini gunanya untuk dijual gitu. Iya. Jadi memang untuk jualan gitu kan. Untuk jualan sama jualan existing produknya mereka gitu. Jadi dua function itu bahkan banyak juga functionnya itu nggak cuma jualan buat nasional nih, tapi juga international partnerships atau Oke. relations gitu pada waktu itu di startup tersebut. Terus akhirnya ya udah deh, istilahnya aku nggak apa-apa, I take the challenge gitu kan. Nah, terus keluarlah pada waktu itu ini ya, offering salary deng 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 gitu kan. Terus kayak ya turun nih salarynya. Masih 2 digit tapi. Masih 2 digit nggak ya? Mungkin kalau ditambah-tambah yang lain lumayan kali ya. Soalnya kan kalau oil and gas pada waktu itu cukup tinggi kan Kang. Salah satu yang tinggi lah mungkin Par-Inpar sama consulting ya. Kurang lebih kayak gitu kan. FMCG dan yang lain jelas di bawahnya gitu kan. Sehingga pada waktu itu kayak wah lumayan nih turunnya gitu kan. Padahal lagi nyicil rumah. Oh, iya, iya. Gimana nih gitu kan. Terus akhirnya waktu itu yang yang aku jadiin sebagai pertimbangan, ngobrol sama suami juga, ini gimana nih gini terus kayak ya udah kalau emang kamu minat banget ke tech masih nggak apa-apa lah gitu. Jadi I treat it as cost untuk belajar lah gitu. Jadi nggak apa-apa deh turun, tapi aku bisa belajar banyak nih di tech gitu. Nah ya udah akhirnya nggak apa-apa turun dulu, belajar banyak di tech. Kebetulan setelah itu long story short bisa pindah ke fintech gitu ya, pada waktu itu lebih ke agritech, agriculture technology, pindah ke financial technology, akhirnya pindah ke education technology, dan sekarang bikinlah si system and consulting technology. Namanya Sanggabis gitu. Oke. Nah, Sanggabis ini apa aja sih produk-produk atau jasanya? Sebenarnya Sanggabis itu tuh secara umum pengen ngebantuin perusahaan-perusahaan gitu untuk thriving lah gitu Kang. Jadi perusahaan itu udah fokus aja ke core divisionnya gitu. Nanti Sanggabis akan ngebantuin untuk supportnya. Nah supportnya bisa kayak finance, bisa HR gitu ya. Terus kayak telemarketing, sales, business development, project dan yang lain gitu. Jadi lebih ke situ fokusnya. Nah kebetulan klien-klien kita itu istilahnya ngelihat kita juga kan. Teman-teman ini siapa sih ini yang bikin Sanggabis gitu kan, kalau perusahaan baru kan mereka juga nggak mungkin percaya aja gitu kan. Ya udah mereka lihat nih siapa nih orang-orangnya ini gitu. Nah mereka kebetulan ngelihat kita nih istilahnya kayak oh ternyata teman-teman yang di sana itu tuh udah lama expert di customer service, expert di accounting finance gitu ya. Terus expert juga ada yang di digital marketing gitu ya, activation dan segala macam. Akhirnya mereka oke deh gue percaya gitu. Build Untuk trust-nya dari ikut situ ya. Sanggabis, betul. Jadi emang klien-klien awal pasti adalah orang-orang yang kenal kita lah Kang. Oke, betul. Jadi mereka percaya dulu nih track recordnya gitu ya, DA dan teman-temannya. Ditambah ada di kampusan Betul. kampus ternama di Inggris gitu ya. Betul. Itu ngaruh banget sih Kang. Berdampak gitu ya dari Berdampak. Jadi, terima kasih LPDP dari Ibu Sri Mulyani. Oke, ngomong-ngomong masalah LPDP, nanti kita akan bahas lebih lanjut itu ya. Kan sekarang kita bahas LPDP-nya. Boleh. Berapa kali gagal ya? 5 kali. Betul. Itu kan banyak, mungkin aja gagal dari interview, dari administrasi dan sebagainya. Itu yang jadi pengalaman bikin belajar Mbak Dea itu apa sih waktu itu yang jadi bisa improve gitu biar lolos dari tahap ini ya. Awalnya kan administrasi gagal, terus naik lagi kan sampai ke interview sampai terakhir lolos gitu lah. ya. Betul. Gitu. Jadi kalau bisa dilihat-lihat gitu ya Kang. Aku tuh udah mengikuti semua prosesnya LPDP dan pernah gagal di hampir semua stage lah gitu. Mulai dari tadi ya administratif,
Dulu aku juga pernah ikut yang TPA, tes potensi akademik, Akademik, ya. terus yang substansi, yang wawancara gitu. Nah, memang aku gagalnya itu di administrasi sama yang di substansi itu gitu, yang wawancara gitu. Kebetulan alhamdulillah yang TPA aku pernah ikut sekali aja waktu itu dan itu lolos gitu ya ininya. Habis itu aku dapat LOE tuh. Kalau dapat LOE kan langsung lompat tuh, Iya. ya nggak perlu TPA. Nah, tapi secara umum LPDP ini juga apa namanya yang aku pelajari adalah dia itu sebenarnya punya dua sisi gitu lah Kang. Istilahnya yang dicek gitu ya ketika kita apply buat LPDP. Yang pertama adalah sisi konten, yang kedua adalah sisi konteks. Apa gitu. tuh? Apa tuh gitu ya? Itu sebenarnya nama yang aku bikin-bikin sendiri Iya, sih makanya kan. aneh tuh. Konten dan konteks ya. Nah, apa tuh? Betul. Konten dan konteks. Jadi itu adalah nama yang aku bikin-bikin sendiri untuk membagi antara prasyarat apa sih yang sebenarnya itu diperlukan ketika kita itu pengen mendaftar LPDP gitu. Oke. Misalnya kalau konten itu adalah aku menyebutnya itu untuk prasyarat-prasyarat wajib yang memang mereka itu harus kita penuhi untuk di administratif gitu. Nah, jadi istilahnya misalnya ada beberapa di antaranya gitu ya. Itu misalkan ada dokumen TOEFL ya, TOEFL IELTS gitu. Misalkan tidak boleh lebih dari 2 tahun yang lalu gitu. Atau misalnya kalau untuk ke luar negeri itu TOEFL-nya harus yang IBT dan yang lain, tapi yang ITP itu nggak boleh gitu. Jadi itu tuh kayak semacam suatu requirement wajib yang biasanya ya setahu aku gitu ya, karena kan nggak tahu nih gimana dalemannya LPDP ya panitianya. Tapi setahu aku tuh akan ada tim administratif dan sistem yang ngecekin kalau misalnya kita masukinnya itu nggak sesuai ketentuan, itu udah langsung otomatis nggak lolos. Maksudnya kita bisa submit sih, tapi habis itu nggak lolos gitu. Kita dapat notifikasi kita nggak lolos administratifnya gitu. Kenapa aku bisa tahu itu? Karena aku pernah tuh Kang masukin IELTS itu udah 2 tahun sebelumnya gitu. Secara sistem dia itu bisa ngedetek nomornya. Jadi di nomor itu ternyata tuh ada tahun kita ngambilnya. Iya, bener-bener. Nah itu aku alter. Jadi aku harusnya nomornya bukan itu, terus aku ubah nomornya. Nggak lolos. Nah tapi dari situ aku udah dibelajarkan. Oh ternyata sistem ini dia tuh tahu kalau kita ngapa-ngapain soal dokumen dan yang lainnya gitu. Karena dia pasti akan ngecek apa namanya PDF-nya kan gitu. Oh ternyata dia tahu nih gitu. Jadi secara sistem dia nggak mau terima, tapi berarti ada human lah di belakang yang ngecekin. Bener nggak sih gitu. Oh oke, aku belajar itu satu. Terus habis itu apa namanya pernah waktu itu zaman itu ada kayak apa namanya dokumen yang kesehatan yang harus kita upload. Mereka udah spesifik harus ada dokumennya tuh bentuknya seperti ini dan yang lain memang secara requirements mereka udah cukup jelas ya ngasih guidebooknya gitu ya. Tapi kebetulan waktu itu rumah sakitku tuh lama banget nge-issue suratnya itu gitu. Karena waktu itu aku juga antri-antri tuh sebelum COVID ya gitu. Alhamdulillah setelah COVID persyaratannya itu dihapuskan. Jadi sekarang udah nggak ada gitu. Nah, pada saat itu aku ngupload ya udahlah seadanya yang aku punya gitu diupload. Terus ya nggak lolos gitu. jadi dari situ aku belajar, jadi di isi konten ini memang harus sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Kalau KTP ya KTP sesuai apa yang mereka mau dan yang lain. Kalau kita nggak yakin bahwa KTP-nya belum punya nih, misalnya punyanya cuma surat keterangan dari kelurahan, lebih baik tanya ke CS-nya dulu deh gitu. Apakah itu bisa dipakai apa enggak? Kalau ternyata nggak bisa dipakai, bisa sih kalau mau submit, tapi ya prediksinya akan gagal gitu. Nah itu dari sisi kontennya gitu. Ada beberapa dokumen, ijazah dan segala macam gitu ya. Nah terus dari sisi konteks itu adalah isinya. Jadi maksudnya isi adalah kan kalau di LPDP itu banyak pertanyaan-pertanyaan tuh Kang, kayak kekuatan apa yang kamu miliki, kelemahan apa yang kamu miliki gitu, esai dan segala macam gitu kan. Nah itu di konteks. Nah konteks ini itu tidak akan dicek pas administratif. Jadi istilahnya administratif itu cuman panitia-panitia yang akan ngecek secara dokumen aja lah gitu, sesuai gitu. Tapi mereka tidak ngecek bahwa istilahnya ini bener nggak nih, kelemahannya sesuai nggak nih gitu nggak. Mereka tidak punya kapasitas untuk itu. Yang akan ngecek itu adalah interviewer ketika kita masuk ke tes substansi gitu. Nah masalahnya adalah kan istilahnya kemarin ada pertanyaan juga kayak kalau gitu berarti bisa dong Kak kita submit dulu nih, habis itu kita esainya nyusul lah gitu. Maksudnya kita belum ada ide nih sekarang, yaudah kita nulis apa adanya terus habis itu diperbaiki gitu. Bisa jika dan hanya jika sistemnya LPDP itu membolehkan kita untuk mengedit. Ketika kita setelah submit, sebelum kita wawancara itu boleh diedit dulu.
Masalahnya tidak bisa. Makanya semua harus siap di sini ketika kita submit di awal. Esai itu di konteks itu harus disiapin ya? Betul, konteksnya pun juga harus kita Oke. siapkan gitu. Walaupun nanti setelah kita submit gitu ya, ternyata banyak datanya yang berubah gitu ya misalnya, atau yang lain gitu. Oh ternyata untuk mencapai visiku misalnya untuk tadi misalnya meningkatkan kesejahteraan UMKM misalkan gitu ya. Dengan cara apa? Ternyata setelah kita lihat datanya gitu ya, selama kita mengikuti proses ini berubah nih caranya, bukan kayak gitu. Nggak apa-apa gitu. Nanti kan interviewer akan lihat esai kita. Ketika kita menjelaskan, kita bilang aja, Bapak, Ibu, setelah saya melihat data begini gitu ya. Oh. Cara itu ternyata sudah tidak relevan lagi. Wih. Saya melihat theoretical framework baru gitu misalkan, yang mana itu didukung dengan misalnya RPJMN, RPJMD dan segala macam, kita bawa datanya, sehingga saya mencanangkan misalnya ada satu framework yang disingkat LPDP gitu ya misalnya. L apa, P apa gitu ya, ada 4 langkah untuk mensejahterakan UMKM misalnya kayak gitu tuh. Nah itu kan akhirnya jadi lebih menarik kan. Betul. Gitu. Ketika kita interview sama interviewer. Wah, itu gitu. gak kepikiran sih saya. Iya benar. Jadi banyak yang berubah kayak gitu, banyak. Mbak Dea sendiri waktu yang gagal nggak diubah atau gimana? Waktu aku gagal, maksudnya ketika aku gagal gitu ya di beberapa substansi sebelumnya, aku akhirnya belajar itu Kang. Maksudnya aku belajar bahwa ternyata tuh apa sih yang harus kita siapkan. Misalnya aku pernah gagal di substansi karena jadi aku sempat ada mistyping gitu. Jadi pas aku submit tadi yang di konten ini gitu ya, itu kan ada banyak isian yang harus kita isi. Misalkan kayak lulusnya tahun berapa gitu. Nanti mulai universitas, SMA, SD, SMP gitu kan. SMP, SD gitu. Jadi harus yang terbaru sampai terlama. Nah itu tuh ada yang sempat aku tuh tulis tahunnya. Gitu. Jadi mistyping. Di notice dong sama interviewernya. Ini kok lulusnya SMP segini, kok SD-nya segini ya? Ini salah tulis ya? Ya, nggak bisa diedit tuh. Ya udah, jadi kan kelihatan. Maksudnya mungkin nggak gagal, tapi kan dari situ kayak interviewnya, ini anak nggak teliti ya, gitu dong. Oh iya benar. Gitu, makanya aku berkali-kali bilang ke teman-teman yang mau daftar, please have your time lah gitu untuk prepare ini semua gitu. Jangan cuman besok nih ditutup, seminggu lagi ditutup, baru sekarang ini nggak bisa gitu. Bahkan kalau perlu untuk batch selanjutnya, mulai dari batch sekarang itu sudah bikin akun, sudah mulai masukin aja gitu, nggak usah disubmit, tapi kita familiarize diri kita dengan sistemnya itu gitu, untuk ngisi tadi. Jadi ketika nanti pas gomnya langsung harus submit, ya tinggal submit Iya aja. betul, karena kita sudah paling nggak ngecek lagi gitu, bener nggak sih dari awal sampai akhir gitu, karena agak tricky nih sistemnya LPDP gitu, nggak sesimpel kayak Excel terus kita bisa copy paste gitu-gitu, nggak kayak gitu, jadi tolong boleh dicek. Saya masih penasaran terkait dengan esai nih, kan mungkin agak rumit ya, kadang ide kita waktu itu ya, waktu bikin, kayaknya ini bagus nih menurut kita, tapi kadang pas disubmit, wah ini kayaknya nggak bagus. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan biar ketika kita submit itu, esai kita itu benar-benar kelihatan menjual. Wow, gitu ya. Wah, menjual. Oke. Ini adalah salah satu cara yang aku selalu bilang ke teman-teman LPDP gitu ya. Beberapa kemarin kebetulan ada yang one on one sama aku gitu Kang, karena aku ada sesi webinar gitu, karena pengen give back to the community ya as an awardee. Nah, di beberapa sesi tersebut gitu ya, yang aku notice dari teman-teman itu adalah mereka itu tuh sebenarnya punya ide, tapi idenya itu tuh ngawang banget. Gitu. Kayak tadi mensejahterakan misalnya UMKM gitu. Dari sekian puluh ribu yang daftar tuh kayaknya yang punya ide itu setengahnya kali. Iya, benar. Iya kan Kang? Gitu, kayaknya yang punya ide itu setengahnya kali. Tapi kan harus jelas ini tuh gimana gitu. Nah, perumpamaan yang aku selalu bilang ke mereka adalah, teman-teman, umpamakan kalau teman-teman itu pengen bikin rumah. Nah, teman-teman tuh harus bisa menjelaskan mulai dari di esai sampai nanti ngomong, saya tuh pengen bikin rumah kayak gini loh. Gitu. Rumahnya tuh tipe minimalis, punya 5 kamar. Nanti kalau Bapak masuk ke depan gitu ya, nanti fasadnya seperti apa, dindingnya gimana, jendelanya bentuknya kayak apa, warnanya bahkan apa. Kalau masuk tuh Bapak langsung disambut dengan ruang tamu. Habis ruang tamu sebelahnya ada ruang apa gitu. Jadi kita tuh bener-bener tahu banget kita tuh mau ngapain. Nah, itulah ide yang harus dibikin oleh teman-teman sebenarnya gitu. Untuk bisa sampai
ke ide tersebut memang risetnya pasti akan lama. Iya, Gitu. sih, bener. Iya dong. Mulai dari harus riset, kenapa sih kok itu gitu? Kenapa sih harus kita misalnya tadi mensejahterakan UMKM? Kenapa sih kok mensejahterakan itu ukurannya apa gitu ya? Seperti apa mensejahterakan? Apakah pendapatan mereka harus di taraf berapa gitu kan dan segala macam. Kenapa kok standarnya itu dan yang lain? Pemerintah sekarang punya program ke sana enggak gitu. Kira-kira kita caranya dari sekian banyak cara untuk mensejahterakan itu, mana cara yang istilahnya bisa kita dukung gitu dengan strength yang kita miliki. Misalnya, oh kalau kita itu misalkan scientist, kita tuh punya seperti apa gitu. Misalnya, lebih ke manufakturnya misalnya gitu. Oh kalau saya misalnya ekonomi akuntansi lebih ke edukasi finansial misalnya gitu dan yang lain. Nah caranya seperti apa? Lalu dari cara itu apa sih yang bisa kita berikan langkah konkretnya gitu. Nah hal-hal yang seperti itu tadi sehingga ketika kita ngomongin interviewer atau siapapun yang kita ajak ngomong itu paham bahwa you have your own idea and you know how to realize that ideas gitu. Bener-bener. Gitu, how to implement it gitu. Kayak mereka ngerti banget gitu. Nah, once itu istilahnya kita bener-bener, saya tuh punya ide gini loh, caranya begini. Orang tuh pasti akan teryakinkan, udah. Iya. Whether itu dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk presentasi verbal. Menarik. Ya benar sih. Saya juga merasa teryakinkan walaupun tadi ngobrol segini aja. Saya merasa yakin. Oh iya ya. Iya benar. Kita harus benar-benar paham dari segi fundamental kita isai itu mau ngapain dan betul. Mau bikin apa sih dari dasarnya itu. Betul. Nah banyak beberapa teman-teman itu memang yang istilahnya ragu nih dari sisi itu. Maksudnya kayak, gimana ya permasalahan di Indonesia ini banyak gitu. Yang mana ya yang mau saya touch gitu dan segala macam. Nah saya selalu bilang kadang-kadang nggak usah yang terlalu muluk-muluk gitu, tapi coba lihat dari permasalahan sekeliling kita gitu. Misalnya, contoh. Nah kemarin ada misalnya yang dia itu farmasi, lalu sering di lab untuk membuat suatu obat baru lah gitu. Dia bilang bahwa obat ini itu secara fungsi itu mirip seperti paracetamol, jadi painkiller, tapi substance obat dan yang lainnya itu lebih environmentally friendly gitu. Iya. Nah, sesimpel itu aja gitu. Iya sih, bener. Oh, berarti itu aja Kak gitu, nggak usah nyari isu yang gimana-gimana atau nyari penyakit baru apa dan segala macam, nggak usah gitu. Ya udah dari situ Sederhana aja. Ya, Sederhana kan? Sederhana banget kan, Kak? Sebelum ini kan ada challenge di visa ya katanya. Betul, Gimana? Jadi kalau di visa itu istilahnya kita tuh punya waktu untuk apply visanya itu cukup deket lah Kang sama waktu kita untuk memulai perkuliahan gitu. Sehingga kita tuh harus cepet-cepet kan untuk apply si visa ini. Nah kebetulan pada waktu itu di Cambridge itu adalah salah satu dari sekian lah sedikit universitas yang memakai sistem collegiate gitu. Itu memang terkenal banget, salah satunya dipakai sebagai basis untuk buku Harry Potter ya. Makanya mereka punya Gryffindor dan yang lain itu. Betul. Itu sebenarnya diambil dari collegiate dari Cambridge dan Oxford ini salah satunya. Nah, di Cambridge ini istilahnya aku udah lolos nih di Judge Business School, tapi mereka itu harus masukin aplikasiku itu untuk ke college-nya. Jadi harus ada college yang mau nerima aku. Lumayan ribet ya. Terus waktu itu prosesnya adalah aku milih 3 college, mereka kasih tuh aplikasiku ke 3 college tersebut. Lalu mereka nunggu mana college yang mau nerima aku gitu kan. Akhirnya aku tiap hari follow up terus sampai pada titik kayak udah deh mana aja deh miss gitu ya yang iniin aplikasiku gitu. Kebetulan admissionnya mana aja yang mau nerima aku deh gitu, nggak college itu nggak apa-apa gitu. Oke, boleh mungkin boleh diganti ke college ini. Jadi dia ngasih reference betul yang istilahnya tuh bisa ngasih jawaban lebih cepat. Terus aku bilang oke, nggak apa-apa. Terus dia minta aku ganti formnya, jadi aku ngisi form lagi, aku ganti, terus dia submit, itu aku follow up hampir tiap hari sampai akhirnya ada salah satu college, yaitu collegeku Lucy Cavendish yang akhirnya nerima aku gitu. Nah once itu diterima, mereka kayak nge-issue surat gitu ya, kode untuk dibawa ke visanya. Udah deh habis itu aku lari tuh, maksudnya aku lari langsung menghubungi itu ya, visa booking tanggal visanya, terus booking untuk ke rumah sakit dan yang lainnya karena harus cek kesehatan dan yang lainnya gitu. Terus kebetulan karena aku bawa keluarga, jadi kita bertiga tuh sama suami sama anak langsung semuanya dipersiapkan. Terus booking tanggalnya pun juga
struggle banget tuh Kang, karena Kenapa? banyak juga pada saat yang sama itu yang S1, S3 gitu juga pada mau ke UK kan. Iya. Ada yang liburan juga summer vacation misalnya mau nengok anaknya yang Oh, kuliah iya, di bener-bener sana sih. dan yang lain. Jadi waktunya tuh barengan gitu pada saat itu gitu. Akhirnya apa namanya, cuman dari dengar-dengar gitu ya, dari visanya itu mereka itu memprioritaskan yang mau studi dulu, jadi student dulu. Kalau yang tadi holiday dan yang lain itu tuh mereka tinggalin dulu lah Iya, gitu. prioritas Prioritas kedua lah. kedua. Bener gitu. Jadi akhirnya ya udah waktu itu aku kejar-kejaran visanya keluar gitu ya. Itu kayaknya tuh cuman 1-2 minggu sebelum tanggal aku keberangkatan. Jadi aku udah book tiketnya itu 1-2 minggu tuh visa keluar. Wih, cepet. Langsung gitu. Mepet banget gitu ya, mepet banget mulai dari ininya gitu. Secara umum sih kalau proses visanya itu ya 3-4 minggu lah gitu normal sih. Gitu. Cuman kayak waktu itu ketar-ketir ini Iya, mepet. bisa nggak ya? Mepet banget kan. Kalau udah mepet nanti nggak bisa ini kan terbang dan segala macam gitu. Tapi alhamdulillah udah dapet. Terus ya udah deh ke sana gitu ya. Jadi visa akomodasi itu yang apa namanya permasalahan-permasalahan yang di ini sama mahasiswa baru lah gitu yang mau masuk ke sana gitu ya, yang mau Tipsnya masuk apa sih kuliah. biar kita tenang lah istilahnya dan soft gitu? Tipsnya apa ya biar tenang? So, secara umum sih pasti harus punya support system tuh Kang. Oke. Itu support system itu berarti bahwa misalnya kita punya komunitas gitu ya. Kalau di aku berarti memang sudah ada grup yang teman-teman yang mau berangkat ke sana sama-sama Oh, MBA gitu oke, misalkan. Atau kita sudah berhubungan dengan apa namanya PPI yang ada di sana, Persatuan Pelajar Pelajar Indonesia, Indonesia. betul, yang ada di negara tersebut Oke. gitu. Kita mulai tanya-tanya dan segala macam gitu. Terus apa namanya cari-cari informasi gitu sih gitu. Nah, aku kebetulan salah satunya misalnya untuk apply visa itu aku pakai istilahnya agent lah Kak gitu. Karena aku kan juga sekeluarga gitu ya, dan ternyata banyak juga yang harus diurusin ketika mau bawa anak kecil gitu ya. Iya. Jadi ada surat-surat tambahan dan yang lain gitu. Nah, itu tuh ternyata nggak semuanya itu apa namanya informasinya itu ada di internet Iya. atau di center visanya itu Iya. gitu. Jadi ketika aku ada apa namanya sewa agent gitu ya, dia ngasih tahu ini loh template-nya ini dia langsung ngasih. Jadi aku tinggal isi gitu. Kadang-kadang ada beberapa juga gitu yang aku apa namanya share data, dia yang bantu ngisiin gitu. Terus oke, akhirnya oke. langsung disubmit gitu. Jadi itu lebih mempercepat dan sudah jelas gitu istilahnya, dia tahu pathway-nya itu seperti Iya, apa benar. gitu ya. Karena kan ngejar waktu tadi Iya. ya. Gitu. Nah, itu beberapa hal tuh yang aku pelajarin gitulah Kak dari situ ya. Jadi istilahnya support system either tadi berbayar atau nggak berbayar gitu. Oke. Kalau ada uangnya ya mending Keberkahan berbayar, ya. betul. Kalau Bagian nggak ada visa uangnya, ya. betul. Kita harus struggle lah untuk gimana Cari-cari caranya infonya. cari-cari info gitu. Nah, oke, udah dapet visa nih, kan sabar keluarga. Apa challenge-nya ketika mulai di sana? Wah, banyak banget tuh challenge-nya. Kebetulan aku sempat single parenting juga di 2 bulan awal, 2-3 bulan awal gitu kan. Kenapa? Karena jadi suami ke sana nganter anak, stay bentar gitu ya sama apa namanya remote work di sana. Tapi waktu itu dia harus balik karena perusahaannya itu nggak bisa dia remote work lama-lama gitu kurang lebih. Akhirnya dia balik dulu gitu ya, apa namanya make sure gitu nyelesain pekerjaannya di sini. Terus waktu itu akhirnya dia resign, terus dia baru ke sana lagi. Gitu. Nah, Keputusan yang berat berarti ya? keputusan yang berat, cukup berat juga sih buat dia gitu ya dan keluarga. Sehingga apa yang aku lakukan pada waktu itu adalah ya udah aku berdua sama anakku tuh Kang di 2-3 bulan awal gitu untuk ya udah kita gimana caranya berjibaku. 6 tahun. Sekitar 6 tahun. Lumayan gitu. Tapi di sana kebetulan 6 tahun sudah masuk sekolah SD. Jadi primary school namanya. Oh iya. Primary school di public school. Nah, jadi waktu itu kebetulan karena aku sudah tahu gitu ya, maksudnya sudah punya gambaran kayaknya bakal single parenting nih di 2-3 bulan awal. Aku orangnya kan cukup planner dan cukup teliti nih kan. Aku udah nge-planning dulu semuanya gitu di awal. Istilahnya kayak aku lihat dulu nih jadwalnya kira-kira selama 2-3 bulan ke depan tuh seperti apa. Terus perkuliahannya yang aku istilahnya nggak mungkin gitu ya datang karena aku harus jemput dia dari pulang sekolah gitu ya. Terus aku harus ninggalin kelasnya tuh kira-kira apa aja, apa yang bisa aku lakukan, assignmentnya apa dan yang lain tuh udah aku planningin. Bahkan semua profesornya tuh udah aku emailin gitu kayak
hey, aku kayaknya bakal jadi single parenting selama periode ini. Di awal Jadi kuliah? di awal kuliah. Wih. Di awal kuliah. Jadi ini yang akan aku lakukan ini, do you think apa namanya ada assignment yang harus aku lakukan sebelumnya atau apa gitu-gitu. Tapi nah kebetulan di apa namanya di UK gitu ya, terutama di Cambridge gitu secara umum tuh profesor dan program tim di sana gitu ya itu tuh sangat suportif lah buat kita, apalagi kita international students gitu ya. Jadi mereka tuh paham lah kita tuh punya banyak sekali masalah selain hanya masalah akademik. Gitu. Jadi banyak sekali, misalnya tadi ada kalau bawa keluarga di sini ada masalah yang lain-lain lagi gitu kan. Atau misalnya international student ada masalah visa, paspornya hangus, maksudnya apa namanya habis waktu di tengah-tengah kesana harus perpanjang dan segala macam tuh mereka paham. Jadi mereka itu sangat understanding lah gitu. Dan spiritnya itu sangat membantu. Jadi profesorku juga kayak it's okay, ini kira-kira apa yang bisa kita bantu buat kamu apa namanya lebih adjust dan segala macam. Iya, cuman pada waktu itu kebetulan di programku ada kayak minimal kehadiran gitu loh Kang. Kan kita ada absensi terus minimal kehadiran, terus mereka bilang kayak overall kalau untuk akademik dan yang lain you can just let me know kalau kamu pengen punya pertanyaan tentang subjek itu dan yang lain. Tapi kalau misalnya untuk kehadiran, misalnya kamu nggak bisa datang, kamu ngobrol deh sama program tim karena mereka yang punya policy lah gitu untuk bisa nginiin itu. Oke, gitu. Jadi apa ya istilahnya setiap function gitu ya di perkuliahan itu tuh sangat nge-support gitu untuk tadi single parent dan yang lain. So I feel that apa namanya sekolahku tuh cukup inklusif lah Kak, on that sense gitu ya. Gitu. Teman-temanku juga kebetulan ada kayak semacam apa ya student council-nya lah gitu di MBA juga. Itu juga kayak aku sering apa namanya suplemen kelas gitu Kak. Jadi ada beberapa pelajaran misalnya kayak financial modeling gitu-gitu tuh ada kayak tambahan kelas gitu-gitu. Nah terus aku istilahnya nanya-nanya kalau aku bawa anakku gimana ya gitu karena kayak kelasnya tuh kayak lecture gitu kan, hall gede gitu. Jadi sebenarnya kalau paling belakang terus ya udah anak nggak bakal kelihatan sih anyway gitu-gitu. Itu kayak aku manage gitu sama teman-teman dari student council dan alhamdulillah sih lancar-lancar aja gitu. Jadi aku seneng banget dan grateful juga sama beberapa teman-teman dari Indonesia gitu yang kalau aku punya apa namanya kegiatan gitu ya, kebetulan aku ikut kayak semacam Women Leadership Forum gitu. Terus pada waktu itu tuh acara itu hanya diadakan setahun sekali di Cambridge. Terus aku kayak pengen banget nih ikut ini gitu kan, conference pada waktu itu. Terus aku minta tolong ke teman-teman nih, mau nggak ya ngejagain anakku gitu pada saat aku ikut conference itu gitu. Akhirnya anakku aku bawa ke sana, terus mereka jagain di salah satu ruangan gitu, dibawa ke salah satu ruang meeting gitu, terus mereka main di sana gitu. Jadi ada 2-3 orang gitu yang mau volunteer gitu ngejagain si kecil gitu. Selain itu juga pas ada beberapa kelas yang memang kayak wajib gitu ya dan yang lain gitu juga aku minta tolong dan mereka kayak sangat willing to help gitu. Jadi istilahnya apa namanya yang aku learn pada saat itu adalah selain kita harus planning gitu ya dengan detail dan semua harus dipersiapkan di awal, jangan takut untuk ngomong takut untuk minta tolong. Oh, minta tolong ya? Iya, ke semua orang gitu, tadi ke program tim, ke profesor, ke teman-teman kita dan yang lain gitu. Istilahnya ya karena kita butuh bantuan gitu ya, ada needs gitu yang kita pengen nih dan yang lainnya gitu, istilahnya pasti orang tuh akan willingly untuk apa namanya give a help lah gitu, give a hand. Yang penting kita terbuka untuk berbicara dari betul, awal ya. Betul gitu. Dari situ aku akhirnya belajar hal tersebut lah Kang gitu. Karena overall kayak aku dengar-dengar juga gitu, maksudnya dari teman-teman yang lain gitu. Kadang-kadang kayak orang Indonesia tuh sungkanan gitu-gitu kan ya. Sungkan mau ngomong dan yang lain. Nah kalau sungkan istilahnya kalau kita tadi ya kuliah di sana dan yang lain ya nggak survive gitu kan. Gitu, jadi nggak bisa sungkan-sungkanan tuh nggak bisa gitu. Dan bahkan misalnya aku ada beberapa apa namanya problems gitu ya, misalnya dari sisi akademik dan yang lain itu aku omongin ke semua orang, maksudnya aku omongin tuh aku minta advice ke semua orang gitu. Kebetulan dari college itu juga kayak ada semacam dosen pembimbing gitulah, tapi dosen pembimbingnya itu nggak cuman bukan secara akademik tapi lebih ke secara apa namanya life 360 lah gitu. Jadi dia tuh kalau misalnya kita ada struggle untuk adjust kehidupan di UK, dia bisa ngasih advice. Katanya ada cerita juga dari yang lain gitu tuh, namanya tutor, by the way, college tutor gitu. Ada yang mau bunuh diri karena mental health dan yang lain gitu, kayak nggak bisa cope up dengan itu. Mereka bantu juga gitu, maksudnya mereka bantu ngobrol dulu ini, terus mereka manggil kayak emergency team untuk ke apa namanya dormnya gitu dan yang lain. Pas dia bilang kayaknya mau suicide deh dan yang lain gitu. Jadi kayak
apa namanya, support sistemnya tuh cukup solid gitu, Kang. Oke. Terus kalau misalnya aku punya masalah akademik gitu ya ke sama schoolku gitu, program tim di schoolku atau academic team, mereka itu jadi penengah. Itu bisa juga kayak gitu gitu. Jadi mereka jadi perwakilan kita, seakan-akan mereka tuh jadi kayak wali pembimbing gitu ya. Pengacara Wali lah ya. murid, pengacara gitu untuk nengahin Iya, gitu. Gitu kayak yang kayak gitu. Jadi on that sense aku ngerasa apa namanya kehidupan perkuliahan kita sebagai international students gitu ya di sana terutama itu sangat disupport gitu Oke. di semua lini tersebut gitu. Makanya di kita pun istilahnya ya jangan cuman apa namanya berharap kita selalu dibantu dan yang lain, ya kita seek the help gitu. Kita Iya. harus nyari juga gitu, harus ngomong, harus nyari dan yang lain gitu. Sehingga orang tahu nih, oh kamu butuh bantuan gitu. Daripada tadi sampai udah yang orang mikir mau suicide tadi ya gitu. Jangan sampai lah. Oke, nah ini tips untuk teman-teman Sobat Otka yang pengen ngambil beasiswa ataupun hidup di luar negeri, terutama di Eropa ya. Sebenarnya mereka tuh terbuka kalau kitanya memang bisa terbuka juga sih buat mereka. Gitu Betul, ya. betul. Nah, terus yang kedua nih, kan sudah mulai selesai lah kuliah. Tapi sebelum selesai di sana, dengar-dengar bikin sang habis itu ketika proses ini ya, proses apply LPDP atau gimana? Betul, betul. Gimana ceritanya? Proses applicability. Jadi waktu itu Kang secara umum tuh cukup lucu lah gitu Oke. prosesnya, karena pas aku apply di apa namanya, kalau nggak salah ketiga dan keempat, aku tuh selalu di essay bilang bahwa aku tuh pengen MBA karena aku pengen jadi entrepreneur gitu. Oke. Jadi aku selalu pakai narasi itu istilahnya gitu ya, pakai narasi itu terus. Kebetulan masih kerja juga kan pada waktu itu, masih kerja di beberapa tech startup tadi. Terus pas terakhir gitu ya, kebetulan pas yang di aplikasiku yang keempat itu ketika aku daftar kayaknya nggak mungkin nih sambil kerja gitu, karena load kerjanya juga pada waktu itu lagi tinggi. Terus aku ada beberapa beasiswa yang aku pengen apply juga gitu. Akhirnya aku memutuskan kayaknya harus resign deh gitu. Nah aku resign tuh akhirnya kan. Jadi aku resign pada saat proses aplikasi LPDP, jadi sebelum submit LPDP yang keempat gitu ya, dan beasiswa yang lainnya. Jadi aku full fokus ke situ gitu kan. Idealnya adalah pada waktu itu aku udah dapat LOA nih Kang, udah dapat LOA. Idealnya adalah lolos LPDP, habis itu jalan dong, maksudnya berangkat dong Iya, gitu benar. dengan LPDP itu gitu kan. Nah ternyata dunia tidak seindah yang kita bayangkan. Kenapa? Ada kendala apa? Ada kendalanya adalah ya nggak lolos LPDP-nya gitu. Jadi sudah terlanjur resign di rumah, fokusnya itu gitu ya, pokoknya pengen banget ke situ gitu ya, laser fokus. Nggak lolos gitu. Tuhan berkehendak lain. Nggak tahu lolos di mana ya? Waktu itu habis substansi, jadi habis Oh, wawancara terus nggak lolos gitu. Nah waktu itu juga jadi down banget kan Kang. Maksudnya kayak wah udah istilahnya udah all out nih gitu. Kalau teman-teman yang apa namanya pengen beasiswa, pengen apa, atau pengen ngejar pacar atau apa gitu, udah all out nih ke sini. Ditolak gitu ya, ditolak orang tua calonnya atau segala macam, ini ditolak LPDP gitu kan. Udah ditolak, gimana nih gitu. Terus akhirnya waktu itu maksudnya ada jeda di mana kayak terus mau ngapain gitu. Karena kan udah nggak kerja kan Iya. Kang. Terus mau ngapain lagi? Ya pastilah apply untuk yang selanjutnya. Cuman maksudnya kayak terus ngapain, fokus apply doang dan yang lain gitu kan. Nah terus di sisi lain juga aku kontemplasi dong Kang gitu Yes. kan. Kontemplasi nih gitu. Apa sih, kesalahan apa sih yang aku lakukan kemarin sehingga aku nggak lolos gitu. Oke. Jadi istilahnya sedih gitu. Tapi aku tipenya ya udah, what's working, what's not working gitu. Apa sih yang bikin nggak lolos gitu kan, dan yang lainnya. Aku sampai telepon tuh Kang sama beberapa salah satu teman baikku itu, dia udah lolos LPDP juga gitu. Jadi istilahnya dia tahulah kisah hidupku dari kuliah sampai sekarang gitu kan ya. Kira-kira gimana ya, apa ya kemarin aku ditanyain ini, aku jawab ini dan sebagainya gitu kan. Kita teleponan banyak, akhirnya kita memetakan lah gitu apa yang sudah aku bagus jawabnya, apa yang harus diimprove. Nah terus habis itu aku sampai pada pemikiran bahwa pas aku mempersiapkan di ESA ini kan aku bilang aku mau jadi entrepreneur nih setelah MBA. Padahal jadi entrepreneur itu ya elah segampang pergi ke notaris, bayar 2-3 juta, jadi tuh PT. Kan Iya gitu. bener. Iya kan? Jadi ngapain aku harus MBA buat bikin usaha, buat bikin PT gitu. Apalagi kalau sekarang PT perseorangan gratis di Gratis, OSS gitu. Ngapain kok harus MBA sampai pemerintah harus biayain kita mungkin bermiliar-miliar gitu ya, nyekolahin dan yang lain. Terus aku sampai ya udah
berarti dari sekarang aja bikin usaha. Nah, gitu. Jadi sesimpel kayak gitu aku ininya ya, pemikirannya gitu ya. Mungkin yang lain pemikirannya nggak segitu ya. Tapi aku kayak, ya udah kalau gitu sekarang aja bikin gitu. Toh lagi nggak ngapa-ngapain ini gitu kan. Ya udah, terus aku nge-call temanku gitu ya, co-founderku kebetulan pada waktu itu. Terus kita ngobrol, kemarin aku ada yang ide-ide ini nih, Mas, kamu juga ada ide itu kan? Gimana kalau kita bikin? Oh ya ayo, langsung dibikin aja gitu. Jadi kita waktu itu ngobrol beberapa kali online meeting karena dia di Jakarta, aku di Jogja. Dia pas ke Jogja kita ketemu. Habis itu langsung aku ngurusin operasionalnya, dia langsung ngehubungin notaris kenalannya. Udah jadi PT-nya. Dan kita langsung dapat klien, 1 klien pada waktu itu. Klien langsung? Langsung dapat klien Kok karena bisa? setelah itu aku langsung nulis di LinkedIn dong. Nah, ini juga salah satu tips buat teman-teman bahwa harus bagus nih personal brandingnya di LinkedIn gitu. Jadi kebetulan aku memang udah cukup aktif nulis di LinkedIn sebelumnya gitu Kang, walaupun pas waktu kerja dulu tuh nggak sesering sekarang lah gitu. Seminggu sekali, 2 minggu sekali tuh pasti. Aku dulu jurnalis juga by the way pas di kampus. Sehingga pada waktu itu aku intinya bilang bahwa aku mau bikin usaha nih, usahanya tentang ini. Teman-teman yang mau aku bantuin boleh dong DM ke aku gitu, istilahnya lagi butuh klien nih gitu kan. Terus langsung dong ada beberapa temen yang memang butuh, jadi pas banget. DA, kayaknya aku lagi butuh nih, ayo kita ngobrol gitu. Terus kita online karena dia di Jakarta, aku di Jogja, kita online meeting, ngobrol-ngobrol. Waktu itu kayaknya masih akhir-akhir COVID juga sih kan, jadi agak susah juga kalau mau ketemu ya. Terus kita ngobrol-ngobrol, habis itu, iya aku tuh butuh ini, gimana? Bisa apa enggak gitu. Udah, habis itu istilahnya aku nunggu PT-nya jadi, begitu PT-nya jadi, kita bikin MOU, deal gitu kan, langsung. Itu Gitu. pertama kali UMKM atau apa tuh? Pertama kali startup yang cukup besar di Indonesia. Wow. Gitu. Cukup besar. Namanya udah terkenal lah gitu. Salah satu. Langsung ya? Langsung gitu. Oke, nah dari situ mulai naik gitu ya? Dari situ mulai naik gitu. 1 klien ke berapa klien? Dari 1 klien sekarang kita udah punya hampir 200-an klien. Dari mana gitu. aja tuh? Di Indonesia ada, di luar negeri ada juga tuh kan. Luar negeri gitu. daerah mana tuh? Nah di luar negeri itu kita ada yang dari Australia, ada dari Timur Leste, terus ada dari UK, ada dari India, gitu ya kurang lebih, ada dari SG atau Malaysia. Apa sih yang dibantu sang ngabis itu yang bikin berbeda? Itu sehingga mereka pengen ya kesini ya gitu. Yang pertama sebenarnya yang mereka suka gitu ya dari kita, dari beberapa testimoni itu, mereka itu suka cara kita kerja gitu. Dalam artian bahwa kalau kerja sama tim Sanggabis itu nggak kayak sama agensi yang lain nih, karena tim Sanggabis itu kayak owning the product, ownership-nya tuh ada gitu. Jadi kita nggak disuruh A ya udah kita kasih A, tapi disuruh A gitu ya. Kadang-kadang kita ikut nge-challenge klien juga. Loh kenapa kok kamu A? Ini kan coba kita lihat dulu root cause problemnya. Ini tuh selain opsinya A, ada opsi B dan C nih. Mau nggak kita coba cek 3-3-nya dulu gitu sebelum kamu jumping to A? Oh iya juga ya, make sense ya. Kenapa kok kamu bisa bilang gitu? Nanti dia tanya lagi kan. Terus kita bilang kalau Indonesian market itu soalnya begini gitu. Apalagi kalau mereka nggak tahu Indonesian market kan dari luar negeri gitu. Terus mereka bilang oh iya juga ya ini. Nah kadang-kadang kita cariin jurnalnya tuh bahkan gitu. Jadi ada beberapa yang misalnya tentang kesehatan gitu. Kita bahkan cariin jurnalnya yang kayak jurnal kedokteran gitu untuk nge-backup. Ini loh misalnya orang Indonesia itu banyak yang lactose intolerant. Jadi makanya mereka tuh gini. Jadi makanya ada opsi yang lain gitu. Oh iya juga ya. Oh iya boleh. Akhirnya mereka gitu. Nah itu tuh yang bikin mereka jadi kayak sama Sanggabis tuh dibantuinnya all out nih gitu. Nggak kayak sama agensi-agensi lain gitu mereka. Itu yang pertama. Nah yang kedua, mereka suka juga dari cara kerja kita dalam artian kita ada tim experts dan ada tim technical staff-nya gitu. Jadi mereka itu pengennya nggak cuman dibantu secara technical aja, tapi dibantu mikir juga. Sebenarnya strateginya tuh udah bener belum sih? Gitu. Dan yang lain gitu kan. Karena kalau nyuruh ini dilakuin itu, padahal bisa jadi salah gitu kan. Nah, kadang-kadang mereka tuh kayak kok kenapa ya orang itu biasanya kalau di bisnis gitu ya, operasional dan yang lain tuh sukanya tuh berangkatnya dari symptoms. Jadi gejala kan. Ini kenapa ya kok pendapatannya turun gitu. Nah, kan gitu dulu gitu. Mereka nggak tahu kenapa pendapatannya turun. Nah, mereka tuh pengen bisa ngobrol sama orang yang kenapa ya? Kalau apakah ini penjualannya turun atau apakah misalnya pendapatannya turun karena memang
kemarin habis diskon gitu ya, jadi pricingnya turun, tapi kuantitinya sama nih, tapi pricing karena diskon diturunin gitu kan. Iya benar. Atau tadi kuantitinya emang nggak terjual seperti biasanya atau gimana gitu kan. Nah hal-hal seperti itu yang mereka pengen kita bantu, kan, dan dari situ. Nah khusus untuk yang klien dari luar negeri itu pasti karena salah satunya juga kita murah kan. Murah dong dibandingin dengan kalau misalnya mereka hire dari negara mereka sendiri kan. Oh iya. Gitu. Kalau misalnya dari UK, Australia itu kan mungkin rate hourly-nya bisa sampai belasan dolar ya. Nah, kalau di Indonesia di Sanggabis terutama itu 6,5-7 dolar itu udah dapat. Tapi rata-rata memang secara di Southeast Asia, India gitu, kalau misalnya ada sistem yang seperti ini, Department as a Service, mereka juga sellingnya di angka segituan sih Kang. Gitu. Jadi mirip-mirip aja. Cuman Kang, ada satu yang cumannya. Apa? Indonesia ini kurang kompetitif dibandingkan dengan negara lain. Nah, ini yang aku minta teman-teman yang baru, terutama Gen Z ini gitu ya. Termasuk saya nih. Boleh banget. Teman-teman Gen Z ini untuk ayo dong tingkatin skillnya gitu. Salah satunya adalah skill untuk ngomong bahasa Inggris. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong India, wah udah cas-cisus dong bahasa Inggrisnya. Ya walaupun dengan logat Indianya gitu ya. Walaupun dengan logat Indianya gitu. Makanya banyak dari perusahaan besar itu yang istilahnya call centernya di sana kan, betul, Microsoft dan yang lain gitu kan. Nah, terus yang kedua Philippines juga cukup cas-cisus gitu. Karena kan mereka juga banyak ininya dari Portugis ya, gitu kan. Affiliates-nya gitu. Nah, kalau ngomongin Malaysia sama Singapura udahlah nggak usah inilah, udah jelas gitu. Tapi secara rate manpower kita tuh mirip sama India sama Filipina sebenarnya gitu. Nah, makanya di kita itu ayo dong kita harus tingkatin bahasa Inggrisnya gitu, kemampuan bahasa Inggrisnya gitu. Karena susah loh mencari teman-teman yang punya kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni. Kadang-kadang mereka mungkin bahasa Inggrisnya secara paperwork tuh bagus ya, tapi kalau disuruh ngomong takut-takut gitu. Nah itu tuh yang ayo dong kita mumpung akses internet dan yang lain udah oke gitu ya, yuk kita belajar bahasa Inggrisnya. Emang sekarang jadi challenge banget sih, terutama untuk lowongan pekerjaan di Indonesia memang agak sulit ya. Betul. Terus ditambah memang kemampuan orang-orang khususnya orang Indonesia untuk berbahasa asing, terutama untuk bahasa Inggris, untuk ngomong gitu sulit juga sih. Betul. Nah, jadi memang banyak peluang. Sekarang sudah mulai ada ekonomi gig-nya. Betul. Di mana orang-orang itu sudah mulai aware terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya remote, freelance dan sebagainya. Bener. Karena itu lebih, ya walaupun tidak stabil sih ya, secara ini kan belum stabil karena kan ada proyek jalan, kalau enggak ya enggak kan. Betul. Nah, tapi sebenarnya kalau dari Sanggabis sendiri ada nggak sih memberikan, kan ini kan itu memberikan dampak untuk perusahaan. Nah, dari Sanggabisnya sendiri ada nggak sih memberikan dampak untuk memberikan lowongan pekerjaan atau gimana gitu? Ke teman-teman ya? Betul, pastilah, pasti. Jadi secara umum pasti kita akan mengemploy teman-teman dari Indonesia lah gitu. Kan kita pengen empowering Indonesians gitu ya. Nah, salah satunya itu sebenarnya adalah women mothers dan disabilitas gitu. Kenapa mereka? Kenapa gitu ya? Kenapa women mothers dan disabilitas gitu? Nah, sebenarnya secara umum itu women mothers dan disabilitas ini balik lagi itu adalah salah satu grup gitu ya yang aku pengen fokusin di esai aku di LPDP itu kan. Namanya mereka itu minority groups. Oh iya benar. Gitu, minority groups. Nah, minority groups itu termasuk mereka yang tinggal di pedalaman gitu ya, rural area itu juga minority groups gitu. Jadi pemuda dan yang lain di pedalaman. Sehingga yang bisa kita lakukan itu adalah sebenarnya kan pemerataan ekonomi, gitu kan ya. Pemerataan ekonomi itu berarti nggak cuma di urban, tapi juga di rural. Nggak cuma di luar negeri, ini yang banyak capitalnya ini ya, misalnya di Europe, US dan yang lain. Tapi mereka bisa ngebawa itu ke negara-negara yang lebih low capital gitu kan. Salah satunya Indonesia. Nah itu sebenarnya visi yang mau kita bawa gitu. Nah terlebih lagi dengan adanya teknologi dan yang lain sekarang, tadi ya aku sudah punya ilmu tentang tech startups dan yang lain, ternyata bisa nih remote works gitu kan. Dan istilahnya sekarang itu lebih common lah gitu. Setelah COVID dan yang lain, lalu teknologi dan yang lainnya itu sangat-sangat membantu, sehingga bisa nih teman-teman women mothers dan juga disabilitas itu bisa join juga di remote works ini gitu. Jadi remote works itu bukan hanya untuk teman-teman yang majority group, tapi juga minority group gitu. Nah, salah satu value yang dibawa oleh Sanggabis ini adalah equality lah gitu. Ketika kita ngomongin equality lebih ke bahwa kalau misalnya teman-teman normal itu
kayak gitu aja bisa dapat remote work gitu ya, maksudnya mereka berusaha sendiri bisa dapat remote work, belum tentu teman-teman minority ini bisa dong ketika mereka berusaha sendiri bisa compete dengan yang majority dong. Bener. Harus dibantu dengan Betul. lebih banyak gitu. Betul. Makanya kita bilang ke teman-teman yang ada di Sanggabis bahwa value kita itu ketika kita bilang equity, kita tuh nggak bilang bahwa oh kamu dikasih fasilitas ini, mereka dikasih fasilitas ini itu sama, jadi harus fair, harus satu dikasih apel, itu nggak kayak gitu, gitu. Oke. Jadi bahwa misalnya, oh kita akan kasih fasilitas lebih ke misalnya teman-teman yang punya hearing impaired gitu ya, misalkan headsetnya tuh khusus. Nah nanti teman-teman yang normal kok aku nggak dikasih, loh nggak kayak gitu, nggak kayak gitu cara mainnya gitu ya. Karena mereka dikasih kayak gitu, mereka bisa compete dengan kalian untuk mendapatkan job yang sama, istilahnya kan kayak gitu. Sama juga misalnya kita punya gedung, kenapa kita kok di lantai 2? Kenapa teman-teman yang disabilitas yang kursi roda dan yang lain kenapa di lantai 1? Loh, ya memang harus begitu gitu kan, gitu. Karena kita nggak ada lift, jadi teman-teman di lantai 2, teman-teman yang lainnya ini di lantai 1 biar aksesnya lebih enak gitu. Nah, itu yang kita namakan equity gitu. Itu yang istilahnya teman-teman di Sanggabis harus sejalan nih gitu. Jadi kita milih teman-teman yang juga punya visi misi yang sama dengan kita gitu. Kalau mereka apa dikit komplain tadi ya terkait dengan perbedaan fasilitas karena equity tadi, oh berarti memang bukan values-nya itu di Sanggabis gitu mereka itu. Jadi value-nya itu apa sih di Sanggabis itu? Salah satu value di Sanggabis itu salah satunya adalah tadi equity ya. Itu adalah framework kita banget lah gitu. Jadi equity itu tadi bahwa teman-teman yang ada di situ tuh harus merasakan yang sama, tapi yang lain-lainnya juga bahwa kita itu pengen profesional karena kita kan agency ya. Gitu, kita ada client base, jadi kita punya standar services yang sama gitu, kita uphold yang sama, nggak boleh kita standar quality services kita gitu, sistem kita tuh di bawah itu tuh nggak boleh. Klien A dikasih misalnya nilai 8, klien B dikasih 6, nggak boleh. Kalau kita 8 semua. Gitu ya, nggak boleh, jadi harus sama gitu. Nah kita coba uphold itu, lalu di sisi lain kita juga pengen teman-teman ini responsible, jadi ada responsibility karena kita kan remote work ya, dan nggak semua orang itu punya responsibility untuk self management ketika mereka remote work gitu ya, kan beda ya Kang ya. Kalau di office gitu kan mungkin ada HR yang lihat-lihat ini anak udah datang belum gitu ya. Nah kalau misalnya di rumah bangun tidur misalnya dia shift gitu ya untuk customer service dan yang lain, shiftnya jam 9, dia baru bangun tidur jam 8.45 kan nggak bisa gitu ya. Jadi nggak bisa, jadi harus self regulation, self management itu juga harus bagus gitu. Jadi kita memilih teman-teman yang bisa uphold hal tersebut gitu. Once dia misalnya dia shifting terus dia telat sekali 2 kali, kita kasih tahu lagi nggak bisa, ya udah gitu. Kayak istilahnya nggak bisa berarti kamu nggak bisa di tipe pekerjaan yang kayak gitu. Gitu. Bisa jadi dia bagus di tipe pekerjaan yang lain ya. Misalnya yang project base yang nggak harus di jam-jam tersebut gitu. Misalkan kayak desain atau yang lain gitu kan. Kita percaya sih bahwa istilahnya setiap orang itu kan punya skill set yang berbeda-beda. Ada yang bagus di satu pekerjaan, nggak bagus di pekerjaan yang lain gitu. Nah, sehingga misalnya kita assess dia bagus di situ, kita coba. Tapi ternyata dia nggak bisa itu tadi uphold self regulation tadi ya. Kamu minatnya kemana, ke yang lain, misalnya apa gitu. Coba daftar di situ gitu. Jadi coba yang itu gitu. Nanti akan balik lagi ke HR sama project manajernya untuk nge-assess dia lagi gitu. Karena kan tipe pekerjaannya beda. Gitu. Secara umum juga kita punya kayak raport gitu sih. Raport karyawan. Kang. Iya betul. Untuk kayak misalnya dia bagus nih tadi di pekerjaan yang CS gitu. Tapi belum tentu dia di pekerjaan yang lain bagus kan. Atau dia jelek nih pekerjaan CS, belum tentu dia jelek juga di pekerjaan yang lain kan. Gitu. Jadi dia punya report gitu. Jadi jelas ya rekodnya betul, juga. Performance-nya kita ini terekam ya, terrecord gitu. Oke. Nah, ini mungkin terakhir ya dari Kak Mbak Dea sendiri ini ya. Kan Mbak Dea pertama lulusan UGM, kemudian lulusan LPDP juga, di mana kan harus memberikan dampak kan. Dan akhirnya alhamdulillah sudah memberikan dampak ya dengan adanya Sanggabis ini, kemudian ada pemberdayaan untuk disabilitas. Nah, ini kan istilahnya benar-benar yang Mbak ucapkan itu menjadi sebuah kenyataan. Nah, jadi benar-benar berdampak. Nah, gimana nih tips atau pesan dari Mbak Dea buat teman-teman yang saat ini mau mulai ngambil program LPDP, kemudian dan ingin punya ada dampaknya.
Jadi Mm-mm. kan ada beberapa, kan mungkin ada beberapa orang ya Yes. yang masuk LPDP itu untuk pengen dapat pengalaman belajarnya, Heeh. pengen tahu ilmunya, Heeh. tambah insight dari luar negeri itu seperti apa pembelajarannya, Mm-mm. ataupun Mm-mm. untuk memang mencari ilmu untuk mengembangkan karirnya ataukah mengembangkan bisnisnya. Betul. Nah, itu kira-kira pesan dari Mbak Dea sendiri untuk teman-teman gimana tuh? Buat temen-temen nih yang pengen banget untuk daftar LPDP gitu ya, banyak dari teman-teman itu yang khawatir nih, bisa nggak sih memberikan dampak gitu ke Indonesia? Karena banyak juga yang belum kepikiran, apa sih dampak yang bisa aku berikan ke Indonesia? Atau kalau misalnya aku bisanya kayak gini, emang matters ya buat Indonesia? Gitu, ini kecil banget gitu. Nah, sebenarnya hal-hal tersebut tuh nggak usah terlalu dipikirin terlalu apa namanya banget banget gitu ya sama teman-teman sehingga menjadikan teman-teman itu jadinya nggak bisa melangkah maju gitu. Jadi itu menjadi hambatan besar banget ke teman-teman untuk melangkah maju gitu. Eh, Sebagaimana salah satu slogan gitu ya di brand yang terkenal di dunia, just do it. Jadi menurutku teman-teman just do it gitu. Nanti dampak yang bisa teman-teman berikan gitu ya sebagai award di LPDP atau sebagai bangsa salah satu apa namanya bagian dari bangsa Indonesia adalah teman-teman itu bisa mulai dari skala terkecil dulu gitu. Paling nggak apa sih yang bisa teman-teman berikan untuk keluarga, untuk komunitas dan yang lain gitu. Misalnya, oh dari keluarga underprivileged, belum pernah nih ada yang bisa S2, bahkan belum pernah ada yang bisa lulus S1. Ya udah, itu dulu gitu. Bahwa teman-teman itu bisa nih meningkatkan taraf pendidikan di keluarganya teman-teman. Kalau misalnya taraf pendidikan sudah meningkat, pasti taraf ekonomi dan yang lain akan mengikuti gitu. Nah, dari situ teman-teman akan menginspirasi komunitasnya gitu ya. Nah, dari inspirasi itu baru nanti teman-teman pasti akan punya pemikiran-pemikiran yang lain tadi ya, Kang ya. Bahwa oh, aku dari sini mau nih ngasih misalnya pembelajaran bahasa Inggris ke komunitas sekitarku gratis gitu misalkan. Karena aku sudah diterima di master luar negeri dari LPDP dan yang lainnya. Jadi sesimpel itu dulu menurut aku teman-teman bisa banget nih untuk giving back to Indonesia itu dari mulai dari situ dulu. Jadi teman-teman semuanya jangan takut gitu ya untuk bisa menjadi apa namanya bangsa Indonesia yang baik gitu ya, yang bisa memberikan dampak ke diri sendiri, ke keluarga dan juga ke komunitasnya. Sanggabis, Insight, Action, Impact. Jadi untuk teman-teman semuanya yang butuh banget nih consulting, training, ataupun operations dan sistem manajemennya dibantu oleh Sanggabis, jangan lupa untuk klik link di bawah ini dan hubungi kita teman-teman Sanggabis yang terdekat dari kamu. Kita bisa diskusi apa aja dan kita pasti akan ngebantu kamu. So, don't worry, be happy. Thank you. Oke, thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton di Cerita Otka hari ini. Memang seru banget ya obrolan kita terkait dengan pengalaman LPDP, mencari program LPDP sampai dia bisa lolos, sampai bisa menghasilkan dampak untuk teman-teman bisa memulai karir ataupun memberikan dampak yang nyata buat orang-orang di Indonesia. Oke, saya Kang Man bersama Mbak Dea pamit undur diri. Mudah-mudahan teman-teman bisa mewujudkan mimpinya untuk studi dan karir dari dalam maupun luar negeri. Saya Kang Man pamit undur diri. Bye-bye.